Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Afan Priambodo untuk mempresentasikan karya tulisnya, saya persilakan Dr. Afan. Baik, terima kasih Dr. Adam. Suara saya terdengar, Dok? Bagus, terdengar baik. Baik, saya coba share screen. Lihat ya. Baik. Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat, teman-teman sekalian, dan tentunya Dr. Adam dan Dr. Iwan. Kita sudah sering sekali bertemu ya. Jadi pada siang hari ini semoga saya mencoba menyampaikan mengenai sesuatu hal yang sedikit lebih spesifik dari yang tadi disampaikan oleh Dr. Iwan mengenai trombektomi treatment pada akut stroke. Jadi yang kita fokus pada hari ini, pada pembicaraan saat ini adalah mengenai fokus di stroke akutnya saja. Pada dalam hal ini the acute ischemic stroke-nya saja. Jadi prevalensi stroke di Indonesia bisa terlihat di sini bahwa riset kesehatan dasar 2013 ke 2018 jelas meningkat 7% sampai 10,9%. Bisa dilihat juga ini mungkin teman-teman ya se-Indonesia lokasinya di mana, ini jelas terjadi suatu hal yang kita sudah berpola seperti pengembangan di dunia negara maju ya, sedentary lifestyle. Kenapa sih berdasarkan ikut berkepentingan terhadap stroke akut, salah satunya karena ini, dan salah satunya ada kebutuhan akan penanganan sampai ke ujung di level rumah sakit yang paling perifer sekalipun. Dan ini mungkin saya statement di awal ya, teman-teman sejawat sekalian, bahwa musuh kita nih penyakitnya. Jadi bagaimana kita bahu-membahu bersama untuk melawan penyakitnya tanpa mempertimbangkan background. Tentunya dalam hal ini saya maksudnya background spesialisasi. Jadi ya saya mengingatkan lagi, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, lebih lama, lebih dalam mengenai stroke. Jadi efek terpetik paling maksimal adalah menit pertama onset dan turun secara signifikan setelah 4,5 jam. Jadi bisa dibayangkan time as brain yang saya maksudkan di sini adalah mungkin teman-teman hanya berpikir kelemahan, kelumpuhan satu sisi, kemudian hemiepestesia. Namun yang teman-teman bisa ingat lagi kemampuan berbicara, jadi ya memahami dan mengeluarkan ucapan yang ibaratnya nyambung ya. Terus kemudian kemampuan kognitif sehingga teman-teman semua bisa mendengarkan kuliah ini atau diskusi ini dengan baik, itu juga sangat penting terutama buat profesi kita dan tentunya buat masyarakat secara umum. Pada typical large vessel occlusion, kita bicara oklusi pembuluh darah besar, nanti ada batasannya. Jadi kami akan menjelaskan batasan yang memang bisa diintervensi ya. Pada setiap menit melakukan penundaan reperfusi, jadi ibaratnya tidak dapat makan, 2 juta neuron mati. Ini perkembangan dari bedah saraf atau neurointervensi ini tentunya di dunia seiring berjalan dengan pengobatan juga di kardiologi atau jantung. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pengobatan jantung, namun dengan diagnostik yang sudah semakin menyebar di seluruh Indonesia dan juga teknologi kateterisasi yang semakin baik, tentunya kita juga tidak hanya mempertimbangkan mortalitas yang nyatakan tadi, kemampuan berpikir kognitif yang tentunya amat sangat penting. Pemerintah sudah mengeluarkan, ini mungkin saya rasa teman-teman harus sudah tahu ya, adanya diagram periode masa penanganan stroke. Jadi kalau ada pasien juga serangan stroke, itu kurang dari 2 jam udah harus sampai di rumah sakit, dan diagnosis udah maksimal di 2,5 jam di dalam rumah sakit. Jadi pemerintah juga sudah mengeluarkan kata-kata yang namanya segera ke RS. Kalau di luar negeri kan BIFAS ya, segera ke RS itu dari senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh melemah, bicara pelo, kebas atau baal, rabun pandangan yang kabur tiba-tiba, serta sakit kepala hebat. Nah ini diharapkan teman-teman semua sudah bisa mendiagnostik, kemudian melakukan edukasi kepada lingkungan terkecil, baik itu keluarga ataupun kalau di puskesmas berarti daerah tempat teman-teman semua berpraktek ya. Jadi gimana caranya diagnosis saya cepat. Selanjutnya setelah sampai di rumah sakit, ini adalah salah satu contoh saja bahwa dalam 2,5 jam harus dilakukan
diagnostik dan penanganan yang sangat cepat. Nah ini karena ini tersebar seluruh Indonesia ya, teman-teman makasih dari pengurus besar IPID, gimana caranya sampai pelosok dimanapun memahami bahwa akut stroke itu jelas memiliki angka kecatatan yang tinggi, namun bila ditangani dengan baik, didiagnosis yang cepat, itu bisa kembali hampir 90% kira-kira. Jadi ini yang saya coba sampaikan, yang agar teman-teman semua membuat sistem di rumah sakit masing-masing sehingga penanganan ini bisa lebih baik. Apa sih target-targetnya? Bisa dilihat di sini. Kalau teman-teman yang kerja di IGD, door to triase, untuk kemudian mengaktifasi code stroke, ada registrasi, semua penilaian dan terlaksana awal ABC, PF neurologis dan NIHSS. Nah, NIHSS ini juga penting nih, teman-teman mungkin nggak terbiasa, kayaknya harus mulai belajar lagi. Dan hanya satu-satunya pemeriksaan yang bisa menunda bila itu akut stroke untuk dilakukan CT scan hanya glukosa, hanya GDS. Kemudian kalau bisa masuk akses IV dan lab. Kurang dari 20 menit, harus segera dilakukan CT scan, kepala non-kontras. Kemudian dilakukan anamnesis lengkap, checklist persiapan trombosis intravena bila terindikasi. Nanti akan kami sampaikan apa indikasinya. Kemudian bila untuk trombolisis, berarti otomatis kurang dari 60 menit sudah dilakukan pemberian trombolisis dan dipastikan apakah ada oklusi pembuluh darah besar, dan apabila rumah sakit pelayanan intervensi neurointervensi berarti harus sesegera mungkin masuk ke cath lab. Suara saya masih jelas ya? Ini ada tulisan internet tidak stabil. Jelas ya, Dokter Adam ya? Masih jelas, ada sedikit. Masih jelas ya? Ya, masih jelas. Potosnya tadi ya. Oke, baik. Jadi kenapa ini penting? Saya merasa semua teman-teman yang akhirnya memahami sebegitu pentingnya akut stroke bisa menerapkan hal ini bersama-sama di tempat teman-teman di ujung tempat bekerja di ujung layanan. Keuntungan trombektomi, jadi bermanfaat untuk stroke LVOD sirkulasi anterior yang sudah lewat golden period. Jadi kalau lebih dari 4,5 jam, itu pemberian trombolisis menjadi kontraindikasi meskipun ada beberapa studi yang bisa mencapai sampai 6 jam. Dan beberapa studi juga menyatakan bisa dilakukan sampai 24 jam. Jadi bila ada oklusi pembuluh darah besar atau large vessel occlusion, trombektomi menjadi pilihan yang amat sangat penting. Jadi ibaratnya ini sama kayak primary PCI pada jantung, teman-teman semua ya. Itu kan udah terbiasa dan semua orang bisa mengerjakan. Bisa dipertimbangkan pada pasien kontraindikasi trombolisis intravena, contohnya misalkan habis operasi ya, dalam 3 bulan harus segera mungkin dilakukan trombektomi tapi tidak bisa dengan trombolisis. Dan ada juga kombinasi antara trombolisis intravena dengan trombektomi. Kita bilang bridging terapi. Ini kebetulan kita slide-nya sama, Dr. Iwan. Jadi ini adalah perkembangan teknologi. Mungkin kalau jantung udah lebih lama dari ini, kalau di kepala atau di otak baru 2004. Kemudian terus berkembang dari alat yang simple, kemudian menjadi makin kompleks sehingga saat ini alat itu sudah sedemikian canggihnya sehingga komplikasi amat sangat rendah dan juga sudah ada di Indonesia, yang penting itu. Dan ahli-ahlinya juga semakin banyak dari berbagai bidang disiplin ilmu. Karenanya kita semua harus bersiap agar pasien-pasien bisa tertolong. Jadi yang terakhir ini yang berkembang adalah namanya stent retriever, alat yang bisa ditarik, kemudian semakin berkembang kateterisasi yang diameternya besar sehingga bisa menarik clot menjadi lebih efisien. Ini yang saya nyatakan tadi. Jadi AHA-ASA, jadi salah satu referensi dari dunia adalah American Heart Association, American Stroke Association, menyatakan bahwa indikasi trombektomi adalah modified Rankin scale sebelum stroke 0-1, adanya oklusi di pembuluh darah karotis interna atau M1, middle artery cell media, usia lebih dari 18 tahun, dengan NIH stroke scale 6, skor aspek pada CT scan lebih dari 6, dan tindakan dilakukan dalam 6 jam setelah onset. Namun, penelitian ini terakhir 2018 ya teman-teman semua, ini semakin berkembang. Jadi sudah mulai bukannya keluar indikasi, tapi
tapi indikasinya diperluas. Jadi kira-kira tapi ini adalah indikasi dasar yang akan mencakup mayoritas pasien yang teman-teman semua harus bisa memahami. Ini contoh stent retriever. Ini hanya ilustrasi aja dengan namanya soliter. Kira-kira bila ada oklusi, ini adalah sumbatannya. Kemudian dilewati. Mikrokateternya udah sangat kecil dan aman. Kira-kira seperti itu. Kemudian ditarik. Oke, itu ilustrasi untuk stent retriever, biar teman-teman semua paham. Dan selanjutnya adalah ilustrasi untuk aspirasi. Tidak berbeda jauh, teman-teman, ini dari penumbra namanya. Kateterisasi dari pembuluh darah paha. Kemudian dilakukan penyedotan. Perbedaan dari keduanya adalah untuk aspirasi, kalau yang stent retriever tadi, itu kemungkinan adanya pecah atau lepasnya dari clot atau bekuan darahnya ke daerah yang lebih distal masih memungkinkan, namun yang aspirasi lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman semua bisalah tahu apa sih bedanya stent retriever sama aspirasi. Ada persiapan sebelum pasien trombektomi, yang pasti pastikan sesuai indikasi, ada informasi dan registrasi cath lab, jangan lupa cath lab di book, tetap membutuhkan anestesi, baik itu anestesi, meskipun anestesi lokal atau conscious sedation, tapi beberapa center tetap memilih untuk dilakukan general anestesi. Penyakit dalam juga perlu, dan kemudian pasca operasinya, bisa ICU, bisa juga stroke unit. Untuk beberapa teman di rumah sakit pemerintah, ini coding untuk inasi bijis, konfirmasi cath lab dan farmasi meningkat ketersediaan alat, dan terakhir transfer menuju ke cath lab. Ini adalah kira-kira suatu studi mengenai aspirasi dan stent retriever. Ini hanya menyampaikan bahwa keduanya amat sangat efektif dan aman. Mengenai pilihan mana yang lebih baik itu biar diserahkan kepada para ahlinya yang biasa melakukan tindakan tersebut. Nah, ini mungkin teman-teman lain yang berkepentingan terhadap pembentukan sistem stroke di tempat masing-masing, yang tadi tentunya dari hulu ke hilir ya, dari IGD-nya, nah ini di cath lab-nya. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman di jantung, jadi kita harus siapkan semuanya nih teman-teman. Alat-alat tersebut ada di dalam satu lemari di ruangan cath lab, sehingga mempersingkat waktu untuk dilakukan tindakan. Apa itu bridging terapi? Nah, beberapa teman-teman yang saya kenal masih berpikir bahwa trombolisis saja atau trombektomi saja. Karena trombektomi masih mahal, sehingga trombolisis ditunggu untuk sampai terjadinya perbaikan. Namun, rekomendasi dari guidelines itu menyatakan bahwa bridging terapi, apa itu bridging? Jadi dilakukan trombolisis dulu, kemudian dilanjutkan langsung ke trombektomi. Dengan semua hasil yang bisa dilihat di sini, outcome fungsional lebih baik, terus mortalitas 90 hari lebih rendah, komplikasi hemoroidik tidak berbeda, dan rekanalisasi lebih baik pada bridging terapi. Dan salah satu rasionalisasi dari penggunaan trombolisis meskipun kita terindikasi trombektomi adalah bila terdapat oklusi pada small vessel, pembuluh darah kecil, tetap bisa dihancurkan atau dibuka dengan trombolisis, dengan alat dengan obat di mana alat tidak bisa melakukan hal tersebut. Ini kira-kira mekanisme bridging terapi. Misalkan ya, pasien yang berada 18 tahun dengan gejala stroke, serangan pertama
Pada fase assessment, penemuan klinis stroke, konsep kurang dari 6 jam, NIHSS lebih dari 6, dilakukan CT non-kontras, terdapat iskemik daerah teritori, ICA atau MCA, M1 dengan skor aspek masih lebih bagus, lebih dari 6. Pasien tanpa kontraindikasi trombolisis, dilakukan langsung trombolisis, sambil dilakukan informed consent trombektomi, registrasi cath lab, dan konfirmasi ketersediaan alat, konsultasi ke pihak lain, dan bila bisa dilakukan pencitraan non-vaskular non-invasif seperti CT angiografi atau MR angiografi. Kemudian dilanjutkan ke cath lab, trombektomi, dan kemudian rawat di unit stroke. Nah, setiap tahapan ini terlihatnya sepertinya simpel, namun membutuhkan kolaborasi dari setiap unit dan setiap ahli, tidak hanya dokter, juga perawat, dan tentunya radiografer dan non-nakes lain yang bersiap. Dan tentunya membutuhkan kebijakan dari manajemen di rumah sakit tempat teman-teman semua bekerja. Ini contoh kasus, tadi Dr. Iwan sudah juga menjelaskan, jadi saya mungkin tadi saya ringkas-ringkas sedikit nih Dr. Iwan. Jadi ada perempuan 23 tahun nih, dengan kelemahan sisi tubuh kiri, wajah menonjol kanan, bicara pelo, anggota gerak kiri tidak dapat digerakkan sama sekali, aktivasi konsep 1,5 jam pasca onset. Pada pemeriksaan fisik, nervus cranialis, kesan parasit nervus 7, 12 sinistra sentral dengan total hemiplegis pada hemisfer sisi tubuh sebelah kiri dengan hemihysteresia kiri. Kemudian dilakukan CT scan, kita lihat ya fokus sebelah kiri, memang ada bercak-bercak iskemik. Teman-teman harus bekerja sama dengan radiologi. Yang pasti intinya tidak ada perdarahan pada CT scan polos non-kontras dan tidak adanya infark yang sudah luas. Kemudian dilakukan trombektomi DSA. Mohon maaf di sini yang masih jauh ya. Lihat di sini ada oklusi di M1. Kemudian pasca trombektomi bisa terlihat langsung pembuluh darahnya terbuka luas, bebas, dan kalau buat kami langsung bahagia tuh di cath lab. Dan ini rush ya Dr. Dewan, Dr. Adam, ya, kita bekerja secara cepat sekali. Pasien ini saya lanjutkan, ini saya lewati saja. Langsung di atas meja operasi, nervus 7 sinistra perbaikan dengan motorik kembali langsung 44 dan 33, meskipun tidak penuh, tapi dari total hemiplegis dan kemudian bisa kembali langsung bisa digerakkan melawan gravitasi. Jadi ini dramatis lah hasilnya. Saya kira itu dari saya, tidak banyak yang mau saya coba sampaikan. Saya harap teman-teman bisa mencerna dengan baik. Pada prinsipnya, inilah kerja kita bersama. Saya harap semua masyarakat Indonesia bisa tertangani, karena stroke itu makin meningkat, jelas angka kasusnya, dan ada beberapa jokes sih, yang saya harap teman-teman mungkin. Jadi ada yang bilang yang lebih baik langsung nggak ada dibandingkan harus mengalami stroke yang akhirnya disable dan tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti semestinya. Jadi itu tugas kita semua untuk mengatasi hal ini. Dan ini sang sponsor Dr. Iwan, Dr. Adam, insya Allah dalam bulan ini kita sudah akan menerbitkan panduan tata laksana stroke iskemik akut dari Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.